Halo sahabat film, selamat datang kembali lagi di channel Review Film ID. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul The Cruise yang rilis tanggal 2 April tahun 1993. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Alex yang selalu diganggu oleh gadis yang bernama Stephanie. Stephanie ini sangat menyukai si Alex. Walaupun umur mereka ini sangat berbeda jauh, Stephanie melakukan berbagai macam cara agar bisa merayu Alex untuk bercocok tanam. Tapi sebelum masuk ke cerita filmnya, mari subscribe dulu agar tidak ketinggalan alur film lainnya. Film ini diawali dengan dilihatkan seseorang berondong berumur yang bernama Alex, yang sedang mencari kos-kosan yang untuk disewa. Dia sudah mencari berbagai daerah tapi belum ada yang cocok untuk dirinya. Di perjalanan dia hampir saja menabrak seorang gadis muda yang bernama Stephanie. Terlihat si Alex ini nampak terpukau melihat Stephanie dengan celana pendeknya tersebut. Dan kebetulan, mama dari Stephanie ini ibu kos yang menawarkannya kos-kosan. Setelah melihat beberapa rumah kos, akhirnya Alex kecantol satu rumah yang ditawarkan mamanya si Stephanie ini. Dan tak tunggu berlama-lama, Alex langsung menurunkan barang-barangnya untuk masuk ke kosan barunya tersebut. Keesokan harinya, Alex pun pergi bekerja ke kantor. Di saat rapat, bosnya menyuruh Alex untuk membuat sebuah artikel tentang pencurian. Di malam harinya, di saat Alex sedang membuat artikel, datanglah gadis muda ini. Yang membuat Alex terkejut, di situ nampak mereka sedang berbicara satu sama lain. Hingga pada akhirnya, Alex menyadari kalau Stephanie ini tidak seperti gadis kecil pada umumnya, tingkahnya seperti mirip orang dewasa. Besoknya saat Alex sedang mandi, jiwa barbar Stephanie ini menjadi-jadi. Diam-diam Stephanie memasuki rumah Alex. Dan si Stephanie ini berencana untuk mengambil foto Alex semasa kecil, akan tetapi aksinya dicegah oleh si Alex. Dan setelah selesai mandi dan memakai baju, Alex langsung buru-buru untuk pergi ke kantor, akan tetapi Stephanie sengaja menghalangi pintu keluar. Dia meminta Alex untuk datang ke pestanya nanti malam. Sampainya di kantor, Alex terkejut artikel yang dibuatnya tadi malam tiba-tiba berubah. Dan ternyata yang mengubah artikelnya adalah Stephanie. Lalu tak ada waktu lagi untuk mengubahnya. Akhirnya Alex pun langsung memberikan artikel tersebut dengan bosnya. Dan situ ternyata bosnya sangat menyukai artikel yang dibuat oleh Alex. Pulang bekerja, Alex pun langsung pergi ke pesta yang diundang oleh Stephanie. Dan Stephanie pun mengaku bahwa dialah yang mengubah artikel miliknya. Setelah itu Stephanie pun langsung mengajak Alex pergi ke suatu tempat. Dan di tempat itu Alex secara tak sadar mencium Stephanie. Nice. Lalu tersadar pun Alex berpikir Stephanie ini masih bocil. Oleh karena itu Alex pun memutuskan mengajak Stephanie untuk kembali. Sampai di rumah pun Alex langsung merenung menyesali. Karena telah mencium Stephanie yang masih di bawah umur. Keesokan harinya Alex pun menyadari bahwa foto dirinya bersama bapaknya telah hilang. Dan dia tahu pasti yang mengambilnya adalah Stephanie. Setelah masuk rumah dan langsung menuju kamar Stephanie, tiba-tiba Stephanie pun muncul. Dengan spontan Alex pun bersembunyi di dalam lemari. Dan ternyata Stephanie ini tahu bahwa Alex telah bersembunyi di dalam lemari. Oleh karena itu jiwa barbarnya pun keluar, dengan sengaja dia membuka seluruh bajunya untuk menampakkan tubuhnya. Setelah Stephanie pergi, Alex pun cepat bergegas untuk pergi dari rumahnya tersebut. Akan tetapi di saat pas membuka pintu Alex bertemu bapaknya Stephanie. Alex pun beralasan ingin mengembalikan sapu yang telah dia pinjam. Dan tak lama Alex pun disuruh oleh bapaknya Stephanie untuk membawa barang-barangnya untuk disimpan di atas loteng. Setelah sudah sampai di atas, bapaknya pun menceritakan bahwa banyak hal mengapa banyak permainan yang dibangun di situ. Setelah selesai Alex pun pulang ke rumahnya. Dan sore harinya Alex pergi untuk berjalan-jalan. Bertemulah dengan Stephanie yang sedang main ayunan ini. Di situ Alex mengungkapkan bahwa umur mereka berbeda sangat jauh. Walaupun sudah dikasih tahu oleh Alex, Stephanie pun tetap ngotot untuk mengajak Alex untuk melakukan bercocok tanam. Mendengar hal itu, Alex pun sangat marah dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Pagi harinya, saat Alex membersihkan mobilnya, tiba-tiba datang temannya Stephanie bernama Wati. Dia menceritakan bahwa ada yang aneh dengan sikapnya Stephanie.
Dengan diam-diam Wati mengajak Alex untuk bertemu di belakang rumahnya besok sore. Tapi naas percakapan mereka pun didengar oleh gadis birahi ini. Keesokan harinya, di saat Wati dan Stefani ingin menunggangi kuda, Stefani diam-diam melonggarkan ikatan kuda si Wati. Ketika menunggangi kuda, Wati pun terjatuh dan membuatnya terluka. Stefani sengaja melakukan itu karena dia merasakan cemburu dengan Wati. Karena telah berbicara dengan Alex kemarin. Sore harinya di saat Alex menunggu Wati, naasnya yang datang malah si Stefani. Stefani di sana mengatakan bahwa Wati sedang terbaring di rumah sakit. Besoknya di saat Alex sedang rapat, salah satu rekan kerjanya memberitahukan bahwa berkas artikelnya hilang tidak tahu di mana. Mendengarkan hal itu Alex langsung pulang untuk mengecek filenya yang ada di komputer. Tetapi di saat mengeceknya semua filenya menghilang dengan tiba-tiba. Di saat sedang menelpon, Alex tidak sengaja melihat salah satu disket. Dan dia baru menyadari bahwa rumah kos yang disewanya tersebut memiliki ruang bawah tanah. Di saat sampai di dalam Alex sangat terkejut ada tempat ritual di dalamnya. Melihat hal itu, Alex pun memutuskan naik dan menutup pintu akses masuk untuk ke ruang bawah tanah. Di saat sedang bekerja, dirinya terus-menerus diganggu oleh Stefani. Alex yang ingin terus menyelesaikan artikelnya memutuskan untuk mengabaikan Stefani. Dan membuat Stefani bersedih. Keesokan harinya karena sangat terganggu oleh Stefani, Alex pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Tetapi dia dikagetkan dengan kedatangan Siti yaitu rekan kerjanya di kantor. Di sana Siti mengungkapkan perasaannya kepada Alex. Dan di sanalah mereka melakukan bercocok tanam. Di malam harinya, nampak Stefani yang sangat bersedih karena tak mendapatkan kabar dari Alex. Memutuskan untuk diam-diam memasuki rumah Alex. Tapi saat masuk ke rumah Alex, dia melihat Alex dan Siti lagi bobo bareng. Keesokan harinya di saat Siti pulang, dirinya bertemu dengan Stefani. Siti menjelaskan bahwa Stefani sangat masih bocil untuk menyukai seseorang. Setelah menjelaskan hal itu, Siti pun langsung pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dan ingin masuk ke ruangan foto. Tanpa disadari ternyata Siti ini diikuti oleh Stefani. Dia memasukkan sebuah kantong yang berisi banyak lebah. Hal itu hampir saja membuat Siti mati karena tersengat. Keesokan harinya, Alex mendapatkan telepon bahwa Siti masuk rumah sakit. Stefani mengajak Alex untuk melihat perlombaan kuda. Ketika perlombaan berlangsung, Stefani tidak melihat keberadaan Alex. Oleh karena itu membuat Stefani sangat sedih. Dan membuat Stefani datang ke kantornya. Sampainya di sana Stefani langsung menamparkannya dan membuat semua orang melihat mereka berdua. Alex langsung membawa Stefani ke suatu tempat. Dia langsung marah sekaligus membentak Stefani. Setelah kejadian tersebut Alex pun memutuskan untuk pulang. Tak lama di perjalanan, di depan rumah Alex dikejutkan banyak mobil polisi. Alex dituduh melakukan kekerasan anak di bawah umur. Siapa lagi kalau bukan Stefani? Stefani yang melihat Alex ditangkap merasa sangat bahagia. Alex yang berada di kantor polisi mencoba menjelaskan bahwa dirinya sedang difitnah oleh si Stefani. Tetapi sialnya semua kata yang diucapkan oleh Alex tidak dipercaya. Oleh karena itu Alex pun dipenjara. Setelah berhari-hari di penjara, akhirnya Alex pun bebas mendapatkan jaminan oleh bosnya tersebut. Bosnya menyuruh Alex agar cepat pindah dari rumah kos tersebut. Saat pulang ke rumah untuk membereskan barang-barangnya, tak lama datanglah Wati. Dia percaya bahwa Alex sedang difitnah oleh Stefani. Dia juga bercerita bahwa dahulu Stefani juga pernah menyukai seseorang bernama Budi. Tetapi Budi tidak menyukainya dan tak lama mendengar bahwa Budi meninggal karena keracunan. Tapi Wati tahu bahwa semua itu perbuatan dari Stefani. Alex menyuruh Wati untuk pulang ke rumah. Tak lama itu Alex mendengar suara aneh dari luar. Dia menyadari bahwa Wati telah lenyap. Dia menduga bahwa Stefani yang melakukan ini. Setelah masuk di rumah, Alex kaget setelah melihat fotonya yang ada di sebuah ritual. Dan muncul dari belakang bocil Sakne ini mengungkapkan bahwa dirinya sangat tergila-gila oleh Alex. Dan dia juga ingin sekali rasanya melakukan bercocok tanam bersama Alex. Akan tetapi mendengar hal itu Alex tidak mau menghiraukannya. Alex lebih memilih untuk mencari si Wati. Lalu Stefani ini langsung memukuli Alex dari belakang. Dan membuat Alex terjatuh dari lantai 2. Saat Alex terbangun,
Alex langsung mencari si Wati sampai akhirnya dia bertemu Wati yang sudah terikat di wahana. Stephanie yang melihat itu tidak tinggal diam. Stephanie mengejar dan memukuli Alex. Karena berbeda tenaga Stephanie pun kalah. Dan di saat yang sama tiba-tiba bapaknya Stephanie datang dan hendak memukuli Alex. Tetapi tiba-tiba dari belakang bocil birahi ini memukuli bapaknya sendiri. Karena dengan tergila-gilanya dia dengan Alex. Dia tega memukuli bapaknya sendiri. Singkat cerita akhirnya Stephanie pun pingsan karena terkena pukulan dari Alex. Setelah kejadian itu Stephanie pun dibawa ke rumah sakit untuk melakukan beberapa pengobatan. Di sini nampak bocil Sakne ini kelihatan tertarik dengan dokter yang menanganinya. Dan akhirnya dia pun pasti akan mengincar dokter tersebut. Dan cerita pun tamat. Oke deh guys, segitu dulu review film The Cruise. Maaf jika banyak kurangnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen mau film apa lagi yang mau kita bahas.